Puji Tuhan. Saudara buka kitab Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Matius pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Hari ini kita akan belajar tentang misi ilahi yang dilakukan oleh Nabi terakhir di dalam Alkitab menurut sejarah adalah Yohanes Pembaptis. Oke, sudah dapat Matius 3 ayat 1 sampai 12? Yang sudah dapat katakan amin. Oke, baca bergantian, saya mulai. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, ayat 2, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dan janganlah mengira, lihat ayat 9, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sama-sama. Allah api sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat kekeringan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saudara, Yohanes Pembaptis ini merupakan seorang nabi yang melayani ketika awal-awal masa perjanjian baru. Dan seperti yang saya katakan tadi, dia disebut sebagai nabi terakhir yang memiliki jabatan di Alkitab. Nah, ketika dia muncul, saudara, orang Israel pada masa itu, saudara, hidup di dalam kegelapan. Tidak ada firman Tuhan yang datang kepada orang-orang Israel. Makanya di Alkitab, saudara, sebelum kitab Matius atau Injil Matius, ada sebuah kertas kosong di situ. Itu ditulis perjanjian baru. Nah, itu merupakan bukan sekedar kertas kosong di situ, tapi di situ, saudara, Allah tidak pernah berfirman 400 tahun, atau disebut masa intertestamental. Tuhan tidak pernah berfirman ketika itu. Dan yang kedua adalah ketika Yohanes Pembaptis muncul, orang-orang Israel, mereka itu hidup dengan keadaan yang buat mereka bangga, karena mereka adalah keturunan daripada Abraham. Mereka bangga secara lahiriah. Mereka punya nenek moyang, namanya adalah Abraham, bapak orang beriman, bapak orang percaya. Nah, saudara, ketika Yohanes Pembaptis muncul, saudara, dia melakukan sebuah pelayanan yang mengandung transformasi, sehingga bisa mengubahkan orang-orang yang bisa mendengarkan dia pada waktu itu. Nah, misi daripada Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan
dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berkhotbah. Tidak dengan cara yang lain, tapi dengan cara berkhotbah. Nah, ketika Yohanes Pembaptis muncul, saudara, di daerah atau di suasana yang namanya padang gurun, di situ tidak terlalu banyak penduduk yang tinggal di tempat itu, tapi mereka mendengarkan khotbah daripada Yohanes Pembaptis, maka mereka datang, saudara, memberikan diri mereka untuk respon kepada apa yang Yohanes Pembaptis sampaikan. Respon mereka, saudara, yang pertama adalah mereka memberitakan atau menyampaikan kepada Yohanes Pembaptis bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa, sehingga mereka mau mengalami pertobatan. Nah, caranya dengan apa, saudara? Caranya adalah dengan memberikan diri mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Isi khotbah daripada Yohanes Pembaptis yang pertama adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika mereka dengar khotbah, saudara, mereka tidak keraskan hati, tapi mereka buka hati mereka, maka mereka memberi diri mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, ketika kita dengar firman Tuhan, maka kita perlu merespon apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan kita mendengar, tapi kita menyerahkan hati kita. Tapi kita harus merespon firman Tuhan, karena saya percaya ketika kita respon akan firman Tuhan, maka Tuhan akan masuk di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, mereka memberikan diri mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, baptisan adalah sebuah kewajiban atau keharusan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang disebut Kristen. Saudara mau atau tidak mau, saudara harus memberi diri untuk dibaptis. Nah, saudara perhatikan, ketika mereka memberikan diri mereka dibaptis, saudara, ini bukan sekedar mereka ikut-ikutan, tapi mereka sungguh-sungguh respon akan firman Tuhan. Mereka tahu bahwa sebentar lagi Mesias akan datang, maka mereka tidak tunggu lama-lama, tapi mereka langsung memberikan diri mereka dibaptis. Nah, apa, saudara, tanda atau maksud daripada baptisan? Pada waktu itu yang pertama adalah tanda masuknya seseorang ke dalam sebuah komunitas. Yang kedua adalah upacara pembersihan dari dosa-dosa. Dan yang ketiga adalah seseorang bersatu dengan Kristus dalam kehidupan, dalam kematian, dan juga dalam kebangkitannya. Coba kita lihat Roma 6 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa, saudara? Apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, supaya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ayat 8, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ini alasan, saudara, maksud daripada baptisan. Jadi bukan sekedar, saudara,
diambil air atau dimasuk di dalam yang namanya sebuah kolam atau laut atau sungai, kemudian dibaptis. Tapi ini merupakan maksud ketika saudara melakukan baptisan, maka ada 3 hal ini yang saudara perlu sadar, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah meninggalkan kehidupan yang lama dan kita masuk di dalam kehidupan yang baru. Nah, kata baptis sendiri saudara dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata baptizo atau baptisomai. Artinya adalah diselam atau dicelup. Nah, Yesus sendiri saudara, dia tidak berdosa, tapi dia menunjukkan sebuah ketaatan atau keteladanan sehingga dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus tidak berdosa, tapi dia menunjukkan sebuah teladan bagi kita supaya kita yang berdosa juga harus ambil keputusan untuk mau dibaptis. Karena tanda pertobatan adalah saudara dan saya harus dibaptis. Nah, saya ingin menjelaskan saudara biar paham firman Tuhan pada pagi hari ini. Paling kurang saudara, ada 2 ajaran atau 2 doktrin yang saling bertabrakan sejak gereja Kristen Protestan lain sampai hari ini dengan gereja karismatik. Nah, kurang lebih saudara, pandangan dari gereja karismatik atau Pentakosta, saya mencatat saudara, yang pertama adalah karena Yesus Kristus menunjukkan teladan ketaatan dibaptis dengan cara selam. Matius 3 ayat 16 berkata, sesudah dibaptis Yesus keluar dari air. Kata keluar dari air saudara menunjukkan bahwa Yesus dibaptis di air yang banyak. Nah, ini sebuah perdebatan yang terjadi saudara, tapi izinkan saya menjelaskan firman Tuhan ini. Yesus masuk ke dalam air, kemudian dia keluar dari dalam air. Yesus menggenapi apa arti daripada kata baptizo atau baptisomai. Ditenggelamkan atau dicelup. Makanya orang Pentakosta karismatik saudara menganut paham ini. Kalau seseorang mau bertobat, dia harus dibaptis secara selam. Anak kecil tidak bisa dibaptis karena saudara, anak kecil itu belum bisa mengerti apa itu dosa, apa itu kebenaran. Anak kecil itu diserahkan sama seperti Yesus diserahkan. Yang kedua adalah hanya orang dewasa yang bisa mengaku dosa. Tidak mungkin anak umur 1-2 tahun bisa mengaku dosa. Tidak bisa. Yang bisa mengaku dosa adalah orang yang sudah beranjak dewasa. Nah, ini merupakan pegangan. Dan yang ketiga adalah baptisan air adalah perintah Tuhan dan merupakan amanat agung. Matius 28 ayat 18-20 berkata, pergilah dan ajarkanlah mereka, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah baptisan harus dilakukan karena mendatangkan keselamatan yang dilandasi oleh iman. Markus 16 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Saudara perhatikan firman Tuhan. Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan apa saudara? Diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Makanya dalam kekristenan ada 2 sakramen. Yang pertama adalah baptisan air, dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Kalau orang Kristen tidak melakukan 2 ini, minta maaf, tidak tersedia bagi dia tempat di surga. Karena orang yang dibaptis adalah orang yang memiliki keselamatan. Nah, saudara dan saya, kita perlu belajar kebenaran pada pagi hari ini supaya saudara dan saya jadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh respon akan kebenaran
firman Tuhan. Nah, pandangan yang kedua yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah baptisan percik atau yang dianut oleh aliran-aliran Protestan atau Injil. Nah, saudara, orang-orang Protestan atau orang-orang Injil sendiri, saudara, memiliki ayat-ayat pegangan. Tapi izinkan saya, saudara, membagikan dari sisi historis. Karena sampai Tuhan datang pun juga, orang Protestan, orang Injil, orang karismatik tidak akan ketemu. Kenapa? Karena ini dua jenis baptisan bikin orang Kristen ribut sampai hari ini. Betul ya? Jadi saya bilang sampai Tuhan datang pun juga tidak akan bisa. Tapi izinkan saya bagikan dari sisi historis. Nah, saudara tahu, yang pertama saudara Alex bisa tampilkan, saudara ya. Di sini, saudara, pada waktu itu Romawi atau Kekaisaran Romawi, negara-negara yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi, mereka itu harus menganut sebuah agama. Maka agama yang dipilih adalah agama Kristen. Nah, pada tahun 380, seorang kaisar yang bernama Theodosius mengeluarkan sebuah dekret bahwa agama mayoritas daripada Kekaisaran Romawi adalah agama Kristen. Maka semua orang, saudara, harus respon dan diberilah kesempatan untuk mereka semua dibaptis. Semua orang datang untuk dibaptis, saudara. Tapi karena kolam-kolam dan sungai-sungai menjadi penuh dan sesat, maka untuk memudahkan dilakukanlah apa, saudara, dengan cara percik. Karena orang begitu banyak, saudara, ratusan ribu, tidak bisa dilakukan selama satu-satu, maka mereka ambil sebuah hal yang memudahkan, yakni ambil air percik pergi, ambil air percik pergi. Formulanya adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selesai. Itu alasan yang pertama. Tapi alasan yang kedua juga, saudara, harus bisa tampilkan. Pada tahun 1311 di Konsili Ravenna, Gereja Katolik meresmikan baptisan percik sebagai satu-satunya cara baptis yang dilakukan oleh gereja. Kurang lebih ada 4 data akademis historis dari tokoh-tokoh Kristen tentang sejarah baptisan percik. Yang pertama, lagi ada saudara yang pertama dari Didache yang pertama. Ini terjemahan ya. Yang pertama, saudara lihat, kitab Didache diperkirakan ditulis sekitar tahun 100 sampai 120 yang ditemukan pada tahun 1873 oleh Philotheos Bryennios, direktur Sekolah Tinggi Teologi Yunani di Konstantinopel, dan dipublikasikan pada tahun 1883, memuat cara baptis secara percik sebagai pengganti cara baptis selam jika jumlah air yang dibutuhkan tidak memadai. Ini kasus yang pertama. Ya, silakan kasus yang kedua langsung saja. Dalam buku History of the Christian Church volume 2 karangan Philip Schaff pada halaman 191 ditulis bahwa baptisan percik mulai dilakukan gereja Katolik pada awalnya terhadap orang yang sakit. Orang yang bertobat tersebut menderita sakit sehingga tidak mungkin dilakukan baptisan selam. Masuk akal atau tidak? Masuk. Contohnya, saudara pergi doakan orang di rumah sakit semua mati. Tapi saudara tidak mengerti baptisan, saudara bilang lepas infus, ayo kita dibaptis di kolam di samping rumah sakit. Kira-kira siapa yang berani tanggung jawab? Tidak ada. Kenapa? Karena ini kasus khusus. Di tempat tidurnya, kondisi sakit berat merupakan alasan bagi dilakukannya baptisan secara percik pada waktu itu. Eusebius dari Kaisarea, yang dikenal sebagai bapak sejarah gereja perdana, karena dialah yang pertama kali menulis buku sejarah gereja yang lengkap, menulis bahwa Novatian tahun 250 pernah dilarang untuk menjadi pejabat gereja karena dahulunya ia dibaptis secara percik. Saat itu ia sedang sakit keras. Berarti kasihan ya, kalau orang yang
yang sakit keras, tidak dibaptis jeram, tidak dibaptis percik, dia mati kasihan, tidak dapat tempat di surga buat dia, karena dia tidak melakukan baptisan. Kemudian Kiprian saudara adalah tokoh gereja yang pertama kali mengizinkan penggunaan baptisan percik sebagai substitusi atau pengganti dari baptisan jeram apabila ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya dalam kasus orang yang akan menjadi Kristen dan dibaptis itu sedang sakit keras. Ada lagi saudara Rens? Satu lagi Thomas Aquinas. Ya, Thomas Aquinas berkata, salah seorang teolog terkemuka gereja Katolik pernah menyatakan bahwa baptisan jeram adalah metode yang lebih aman, meskipun ia juga mengakui baptisan dengan cara percik atau curah. Dengan penjelasan ini, bagaimana kita bisa memilih? Yang pertama adalah ketika saudara dengar firman Tuhan ini, saudara harus ambil keputusan untuk dibaptis ketika saudara belum melakukan baptisan jeram. Karena ketika saudara sudah dewasa, saudara baru mengerti apa itu dosa. Jangan saudara tunggu ketika saudara di rumah sakit dulu baru saudara mau dibaptis. Itu kalau saudara masih sadar. Tapi kalau saudara tidak sadar lagi dan saudara belum dibaptis, maka ini sebuah cilaka yang saudara dan saya alami, karena tidak ada tempat bagi orang yang belum dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, kita perlu ambil keputusan. Karena Yesus saja dia dibaptis, maka kita juga harus memberikan diri kita untuk dibaptis. Bukan karena kita mengikuti yang namanya ajaran karismatik saudara, yang sesuai dengan apa yang diajarkan, tapi kita mengikuti teladan daripada Yesus. Bagaimana Yesus menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Kalau saudara perhatikan ayatnya yang ke-6 berkata, lalu sambil mengaku dosa, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mereka mengaku dosa. Sekali lagi, hanya orang besar saja atau orang dewasa saja yang bisa mengaku dosa. Ada orang tanya, Pak Andre, bagaimana? Saya punya anak ini tidak mau dibaptis. Tapi karena saya punya orang tua keluarga ini mayoritas orang-orang Protestan atau Injili. Kalau saya tidak memberi anak ini dibaptis, maka kami ribut atau berkelahi. Saya tanya, kalau kamu mau yang mana? Mau ribut atau mau aman? Pasti mau aman toh? Ya sudah, saya bilang begini, kalau kamu ikut firman Tuhan dan ajaran karismatik adalah anak kecil tidak dibaptis tapi diserahkan. Kenapa? Karena mereka belum mengerti. Tapi kalau kamu mau ribut, silakan ikuti itu. Tapi kalau kamu mau aman, silakan tanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Karena kamu tahu bahwa anak ini masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Terus dia bilang, Pak Andre, bagaimana kalau nanti kami pergi ke gereja, ya, kami serahkan dia dibaptis, kemudian nanti dia dewasa, baru dia melakukan baptisan jeram. Saya tanya balik, menurut kamu, apakah itu dibaptis atau diserahkan? Kalau kamu bilang dia sudah dibaptis, maka nanti ketika dia dewasa, dia harus benar-benar mengerti firman Tuhan baru bisa mengambil keputusan. Karena baptisan itu bukan ikut-ikutan. Lihat orang dibaptis, saya mau ikut baptis. Tidak, saudara. Ketika saudara ambil keputusan untuk dibaptis, maka saudara harus menanggalkan kehidupan yang lama. Dia bilang begini, nanti kalau besar baru saya jelaskan dia dan suruh baptis ulang. Kalau itu pilihan kamu, terserah. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak membaptis anak yang masih kecil, tapi mendoakan mereka karena mereka harus diserahkan kepada Tuhan. Dan menurut ajaran Pentakosta dan karismatik, khususnya karismatik,
anak yang ada di usia 12 tahun ke atas yang baru mulai mengerti, mereka lah yang harus dibaptis. Jadi saya tidak mendoktrin saudara pada pagi hari ini, tapi saya membagikan firman Tuhan ini supaya saudara mengerti bahwa apa yang saudara harus lakukan. Mumpung kesempatan masih ada, ambillah kesempatan itu. Karena ketika kita tidak dibaptis saudara, maka kita tidak memiliki keselamatan di dalam kehidupan kita. Ini poin yang pertama yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Poin yang kedua saudara, lihat ayat yang ke-7. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Kelompok yang pertama ketika mau dibaptis, Yesus senang dengan mereka. Karena Yesus tahu bahwa mereka itu datang bukan ikut-ikutan, tapi mereka sungguh-sungguh mau bertobat dari mereka punya kehidupan yang lama. Tapi ada orang yang kedua, yakni orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Mereka ikut-ikutan untuk mau dibaptis. Ketika mereka berjumpa dengan Yohanes Pembaptis khotbah dengan keras. Dia bilang apa? "Hai kalian keturunan ular beludak." Apa arti daripada ular beludak? Orang yang licik, orang yang munafik, yang mau melakukan tapi tidak mau meninggalkan kehidupan yang lama. Makanya di gereja ini kalau ada orang mau baptis, saya tidak langsung baptis, harus bimbingan. Karena ketika kamu mau dibaptis, kamu harus dibimbing mengerti firman Tuhan. Jadi ketika saudara selesai dibaptis, saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena poin kedua daripada khotbah Yohanes Pembaptis adalah hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa saudara? Pertobatan. Jadi jangan bangga bilang, "Oh saya sudah dibaptis, saya pasti masuk surga. Oh saya gereja di sebuah gereja jemaatnya besar, ya, jumlahnya banyak, fasilitas ibadahnya keren." Saudara jangan bangga karena menjadi anggota gereja itu tidak menyelamatkan. Amin saudara. Bahkan saya bilang, gereja tidak bisa menyelamatkan orang Kristen. Yang bisa menyelamatkan adalah iman saudara kepada Tuhan yang ditunjukkan melalui buah-buah pertobatan saudara. Jadi saudara mau baptis 50 kali juga itu tidak ada urusan. Saya lihat ada orang pergi ke Israel baptis di Sungai Yordan. Wih, saya bilang keren ya. Tapi ketika nanti 2 tahun dia pergi lagi, dia baptis ulang lagi di Sungai Yordan. Dia bilang saya sedikit dosa jadi saya harus baptis. Lalu ketika saudara dibaptis saudara, itu Tuhan sudah ampuni. Dan ketika saudara jatuh dalam dosa saudara, firman Tuhan berkata, ada seorang pengantara namanya Yesus yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Ketika kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita sudah menipu Allah. Ini orang-orang Farisi dan Saduki, mereka datang saudara untuk mau dibaptis. Tapi Yohanes Pembaptis khotbah mereka bahwa kalian adalah orang-orang yang munafik, yang mau melakukan hal lahiriah, tapi tidak mau yang namanya menghasilkan buah-buah pertobatan. Saya sering lihat di Instagram ada banyak pendeta yang baptis orang di foto, ya, kasih naik sebagai data, tidak masalah. Tapi apakah orang-orang yang mau dibaptis itu mereka sungguh-sungguh mau dibaptis, atau karena faktor usia sudah harus dibaptis, atau mau ikut ramai saja? Karena kan habis dibaptis ada sertifikat baptisan atau akta baptisan yang kedua. Orang tanya sebaptis sudah, tapi tidak meninggalkan kehidupan yang lama. Walaupun sudah dibaptis saudara, tapi tidak meninggalkan
meninggalkan kehidupan yang lama. Makanya orang bilang, lihat dia, subaptis tapi hidup sama saja. Sudah baptis tapi tidak meninggalkan kehidupan yang lama. Saudara, saya bilang, kalau saudara sebelum dibaptis pemalas gereja, setelah habis dibaptis harus apa saudara? Rajin gereja. Tapi kalau saudara sudah dibaptis sampai gereja Senin Kamis, ini khotbah datang kepada kita. Kita ini keturunan ular beludak. Yohanes Pembaptis khotbah dengan keras saudara. Dia tidak main-main. Karena dia punya waktu kesempatan melayani saudara, kurang lebih saja saudara 3 tahun. Karena ketika tahun 30 maka Yesus muncul dan Yesus akan melayani. Kesempatan yang harus dilakukan dan dia harus lupakan supaya orang harus menghasilkan buah-buah. Lihat ayatnya yang ke-8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Mereka bangga bahwa mereka ini keturunan Abraham, sama seperti kita. Saya pun bayi, saya pun nenek, saya pun nenek moyang tuh suka Kristen. Kristen artinya apa? Dong Kristen itu sudah berabad-abad. Bahkan saya pun nenek, saya pun bayi yang bangun ini gereja. Saya mau tahu. Jadi lu jangan ajar saya tentang yang namanya Kristen. Kalau dia tidak puas, Kristen. Nah, orang begini saudara hidup hanya secara lahiriah. Ditanya, agama apa? Kristen, Protestan. Agama Kristen tapi hidup tidak Kristen. Yohanes berkata, barang siapa mengaku bahwa dia hidup di dalam Kristus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus itu. Amin saudara. Jadi ketika saudara sudah dibaptis, jangan bangga, tidak boleh. Ketika saudara baptis, saudara bilang, Tuhan saya mau komitmen. Dulu saudara yang tidak mau melayani Tuhan, ketika saudara dibaptis, saudara punya roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan sebelum dibaptis saudara tidak mau melayani Tuhan. Setelah dibaptis saudara tambah tidak mau melayani Tuhan. Loh, ini modelnya bagaimana? Kayaknya saudara perlu baptis di buku aku supaya saudara bisa bertobat. Saudara, saya berkata kepada kita, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Saudara punya dosa-dosa, tingkah laku, masa-masa lalu yang tidak menyenangkan Tuhan, tinggalkan itu. Ya, tinggalkan itu. Jangan hobi dengan dosa-dosa masa lalu. Karena ketika kita baptis, itu menandakan bahwa kita hidup, kita mati, dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Hasilkan buah pertobatan. Ayatnya yang ke-10 menarik. Di sana bilang begini, kapan sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sudah baptis, haleluya. Tapi apakah sudah menghasilkan buah? Lihat dulu. Kalau tidak menghasilkan buah, maka firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia. Pohon yang tidak menghasilkan yang buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Neraka menggambarkan atau tempat di mana api yang bernyala. Berarti kalau saudara dan saya sudah dibaptis selam, saudara dan saya sudah dibaptis benci, tapi kalau saudara dan saya tidak bertobat, maka tempatnya di mana saudara? Neraka. Ini tidak main-main. Yohanes Pembaptis khotbah ini singkat, padat, jelas. Mungkin kalau zaman sekarang dia khotbah hanya menit, setelah itu selesai. Kalau pendeta sekarang khotbah saudara seperti saya dan lain-lain, khotbah sampai lama. Sampai ada pendeta yang khotbah pingsan di atas mimbar karena capek ngomong. Tapi jemaat tidak mau
respon. Saudara harus respon firman Tuhan. Amin. Saudara harus memberi diri saudara untuk dibaptis. Harus. Karena saudara sudah dewasa dan mengerti firman Tuhan. Bukan karena saudara dibaptis 2 kali, tidak. Ketika saudara masih kecil, saudara diserahkan. Tapi ketika saudara besar, saudara mengaku bahwa saudara berdosa, saudara sadar, maka saudara memberi diri saudara dibaptis. Jadi ini sebuah perintah yang harus saudara dan saya lakukan, karena kita harus memberi diri dibaptis dan juga kita harus menghasilkan buah-buah bertobatan. Ayatnya yang ke-11 berkata, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika saudara melakukan baptisan air atau baptisan pertobatan, maka saudara akan mengalami baptisan Roh, dan kemudian saudara akan mengalami baptisan api, pengujian dari Tuhan. Ketika saudara mengaku dosa, saudara tinggalkan kehidupan yang lama, saudara memberi diri dibaptis, maka saudara mengalami pertobatan atau kelahiran baru. Kemudian saudara mengalami baptisan Roh, saudara dipenuhi dengan Roh. Salah satu tandanya adalah saudara bisa berbahasa roh dan juga menghasilkan buah-buah, adalah saudara bisa punya karunia rohani untuk bisa melayani Tuhan. Tapi saudara jangan lupa, ada baptisan api yang disebut juga ujian dari Tuhan. Makanya ada orang bilang begini, ketika saya selesai dibaptis, saya pun tantangan di mana iring Tuhan. Nah, saudara masuk dalam baptisan api. Contoh dalam Perjanjian Lama, Ayub diuji oleh Tuhan, masuk dalam baptisan api. Nah, firman Tuhan lanjut lagi saudara, berkata, alat pengapi sudah di tangannya, Ia akan membersihkan tempat keirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi ini tidak main-main. Tapi firman Tuhan datang kepada kita supaya kita harus dibaptis, kemudian harus menghasilkan buah-buah bertobatan. Ada amin saudara? Jangan bangga kalau saudara rajin gereja, baca Alkitab, tapi tidak meninggalkan kehidupan yang lama. 2 minggu lalu ada seorang yang kenal saya, tapi saya tidak kenal dia. Di Instagram dia DM saya, dia kirim sebuah video. Ketika dia kirim, saya bingung, kirim apa? Waktu saya buka saudara, ada seorang anak yang lagi main gitar, tapi ketika habis main gitar minum mabuk. Terus dia tanya, "Salam pastor?" Bukan saya pastor. Saya mau tanya, menurut pastor kalau ada orang yang sudah melihat di gereja tapi minum mabuk, bagaimana pendapat firman Tuhan? Saya tanya, "Kamu siapa?" Dia bilang, "Saya adalah seorang anak muda Kristen yang tinggal di kota ini." Maksud kamu tanya saya ini apa? Ya saya heran dengan ini anak, karena pagi dia main musik di gereja, dia main gitar saudara sampai tali putus. Karena kalau semangat melayani di gereja, sampai habis main tali putus. Tapi ketika dia pulang gereja malam, saudara minum mabuk. Ada orang yang merekam, kemudian tangkap video itu dan disimpan. Terus saya tanya, dia gereja di mana? Dia gereja di sebuah gereja karismatik yang cukup besar yang ada di kota Kupang. Ketika saya dengar gereja karismatik, maka saya langsung terpukul, karena pasti anak itu sudah melakukan baptisan selam. Tapi saudara lihat, baptis secara selam, tapi apakah menunjukkan buah pertobatan? Tidak. Pagi main musik di gereja sampai senar putus, sampai drum pukulin semua terobek, sampai tus piano tak angkat saudara. Tapi pulang malam minum mabuk. Kira-kira begini masuk surga? Saya masuk. Pagi dia dan Tuhan amin haleluya, tapi malam haleluya selesai. Melayani di gereja berapi-api.
Orang lihat dia pengen orang gemetar, tapi di luar juga orang gemetar lihat dia model. Saya bingung jawab saudara, kenapa? Karena ini kita pualiran indah, karismatik, main musik yang api-api, tapi pulang malam minum mabuk. Dia tanya-tanya, saya bilang, tanya langsung di pendeta saya. Saya bingung mau jawab ke mana. Ya karena saya tidak mau menghakimi, tapi yang saya tahu dia sudah bertobat melakukan baptis, tapi tidak menghasilkan buah-buah bertolak. Ingat, yang lihat kita itu Tuhan, bukan manusia. Jadi kalau saudara dibaptis, tinggalkan kehidupan yang lama, buang semua, buang semua. Kita semua bisa jatuh dalam dosa, tapi kita semua tidak betah hidup di dalam dosa. Amin. Karena manusia lama sudah dikubur, sudah mati. Jadi kadang-kadang saya ketemu orang yang baptis banyak orang, ketemu orang yang setelah dibaptis, saya bilang saya sudah dibaptis, haleluya. Tapi apakah hidupnya menunjukkan dia sudah menghasilkan buah-buah pertobatan? Apakah dia rajin gereja? Apakah tiap hari baca firman Tuhan? Apakah tiap hari berdoa memuji menyembah Tuhan? Apakah tiap hari dia bisa punya waktu untuk melayani Tuhan? Jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan hal-hal lahiriah, tapi tidak ada pertobatan di dalam kehidupan. Ini perlu dicatat. Firman Tuhan pada pagi hari ini cukup keras datang kepada kita, supaya kita jadi orang-orang Kristen yang ambil keputusan melakukan baptisan. Tapi ketika dibaptis harus tinggalkan kehidupan yang baru. Saya dulu penentang baptisan. Saya dulu mama Kameli di Solo bilang baptis. Saya bilang, hai baptis apa? Tuhan pukul saya saudara. Saya sakit 1 bulan, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bangun dari tempat ini. Ini kasus khusus. Ketika saya rasa saya punya tubuh saudara tidak bisa lagi, panas mulai reda turun, saya bilang saya mau dibaptis. Saya berangkat ke gereja GBI Kementerian dari situ mana hari Jumat biasa diadakan baptisan. Maka saya dibaptis pada waktu itu. Ketika saya dibaptis saya keluar saudara, puji Tuhan, saya merasakan mujizat, saya disembuhkan langsung oleh Tuhan. Tapi ini kasus khusus. Jangan sampai saudara dengar dan saudara pukul rata. Tidak. Ini kasus khusus yang Tuhan lakukan kepada saya. Dan sejak saat itu saya sudah sembuh. Saya tidak mau ke dokter lagi. Dan puji Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan pada waktu itu. Sampai hari ini saya siap, karena Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, jangan tunggu. Ketika ada kesempatan, ambillah kesempatan itu. Pelajari firman Tuhan baik-baik, dan saudara serahkan diri untuk dibaptis. Tapi ingat, ketika dibaptis, saudara harus ambil keputusan untuk mau menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Melayani Tuhan, ibadah dengan setia, rajin baca Alkitab, setia untuk ikut kebaktian di mana supaya saudara bisa menunjukkan buah-buah pertobatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena sekali lagi Yohanes bilang begini, kapak sudah tersedia pada akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang kemudian dibuang ke dalam. Yohanes khotbah pada waktu itu kedatangan Kristus yang pertama kali mau datang. Tapi hari ini saudara, kita berkhotbah karena Kristus akan datang yang kedua kali. Ketika Kristus datang kedua kali, tidak ada lagi kesempatan untuk orang bilang begini, Tuhan saya mau berubah. Tidak. Ketika Tuhan datang di awan-awan menjemput semua orang yang percaya, maka tidak ada kesempatan lagi untuk orang bilang begini, Tuhan saya mau perbaiki kehidupan saya. Ini waktunya saudara saya perbaiki kehidupan saudara saya. Amin saudara. Lakukan firman Tuhan ini dan hidup di dalam buah-buah pertobatan, supaya saudara bukan sekedar hanya dibaptis, hanya berbangga, tapi saudara tahu bahwa ketika saya dibaptis ada tanggung jawab rohani yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya jadi orang Kristen yang baru, saya setia melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya percaya firman Tuhan pada pagi ini jadi kekuatan buat saudara. Ambil keputusan untuk berdirimu dibaptis, dan ketika saudara dibaptis, milikilah visi untuk bisa menghasilkan buah-buah
dan Tuhan akan menghidupkan saudara. Amin buat kebenaran